Koalisi Indonesia Bersatu kelihatannya akan bubar, sebab awalnya Golkar, P3, PAN kenceng, pokoknya koalisi. Ini yang pertama kali. Namun pada akhir-akhir ini PAN kelihatannya nadanya boleh mendukung Pak Ganjar, boleh mendukung Pak Anies. Ini gimana sih sebenarnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Koalisi Indonesia Bersatu pertama kali yang membuat koalisi menjelang pemilu 2024. Sepertinya kemarin sih masih serius. Golkar, P3, PAN untuk mengusung Airlangga Hartarto, salah satu alternatif pertama, ataupun yang lain, tetapi serius untuk mendukung yang tidak ada lainnya. Namun akhir-akhir ini, kemarin, di Jawa Tengah, PAN mendukung Ganjar Pranowo. Di Riau atau di mana, mendukung Anies Baswedan. Ini gimana? Dan selanjutnya, Pak Zulhas memperbolehkan. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita perdalam dan kita analisa bagaimana masa depan Koalisi Indonesia Bersatu. Apakah masih serius atau akan hanya menjadi sebuah cerita? Pertama kita lihat di Kompas. Zulhas izinkan kader PAN untuk dukung Anies atau Ganjar. Boleh? Kan belum diputuskan siapanya. Oh, ini sebuah statement yang pasti mengagetkan yang di Koalisi Indonesia Bersatu. Selanjutnya kita baca juga di Kompas juga soal sosok capres. Zulhas, Ganjar pasti Pancasilais, Anies pasti Pancasilais. Oh, ini berbeda dengan yang lain. Kadang-kadang kan kalau ngomong Mas Anies Baswedan, oh itu kan politik identitas. Ini semuanya Pancasilais. Selanjutnya kita baca di Tempo, safari politik di Aceh. Loh ini agak berbeda. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu. Wow. Kemudian kita geser ke Republika. KIP berpeluang menang jika usung Airlangga jadi capres. Ini agak berita lama, tentunya berbeda dengan yang tadi, yaitu berita 7 November, 1 bulan yang lalu. Dan kalau kita lihat di detik, sinyal kuat KIP usung Airlangga capres usai pertemuan di Makassar. Ini juga 7 November. Ayo pilih mana kalian? Pertama dan kedua kita gabungkan. Kita pertama di Kompas. Zulhas izinkan kader PAN untuk dukung Anies atau Ganjar. Boleh, kan belum diputuskan siapanya. Ketua Umum Partai Amanah Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas mengizinkan kepada seluruh kader partainya untuk mendukung Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Baru ini. Menurut dia, itu merupakan bagian dari sebuah kebebasan dari negara demokrasi. Hal itu disampaikan ketika ditanya adanya dukungan dan penyambutan yang dilakukan sejumlah kader PAN daerah terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta atau bakal capres Anies Baswedan. Di mana pada waktu awal KIB yang ayo semua provinsi Golkar, P3, PAN sering berkomunikasi, kok sudah berbeda ini? Ini ada apa ini? Boleh kan belum diputuskan siapanya. Yang nggak boleh itu, kata Zulhas, ikut partai lain. Ia menyebut selama DPP PAN belum memberikan keputusan, kader-kader di daerah tak dilarang untuk menyuarakan usulannya. Jadi, apa yang mengatakan usul mau capres Anies, boleh? Boleh, Jawa Barat. Kalau mengusulkan Ganjar Pranowo juga capres juga boleh. Beliau yang juga Menteri Perdagangan ini mengatakan dirinya akan menertibkan kader PAN apabila ikut deklarasi capres dari partai lain. Maksudnya bagaimana? Kan katanya boleh, tapi kalau ikut deklarasi nggak boleh. Ia mengaku tidak bisa menerima jika ada kader PAN yang berbuat demikian. Nah ini, kan bandel namanya, itu saya nggak bisa terima. Orang PAN ada yang gitu saya nggak bisa terima.
Selain itu mengingatkan mekanisme sebuah partai bisa mendeklarasikan capres ataupun cawapres. Saya ke KIB bilang mau deklarasi. Jangan Zul, kenapa bang? Deklarasi itu ada syaratnya, ada capresnya, ada cawapresnya. 20%-nya cukup. Setelah persyaratannya lengkap, dicek sama KPU lengkap, oke, baru deklarasi. Oh begitu maksudnya. Kita baca juga di sosok capres Zulhas, Ganjar pasti Pancasilais, Anies pasti Pancasilais. Ini juga ada tambahan, kita lihat aja bagaimana Ketua Umum PAN Zulhas berbicara soal mantan Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kerap digadang menjadi bakal capres. Sama-sama Pancasilais dan cinta NKRI. Siapa coba? Pasti Pancasilais. Anies pasti Pancasilais. Ganjar pasti Pancasilais. Kemudian Zulhas juga mengaku tak setuju jika ada pandangan negatif terhadap pencalonan Anies. Menurutnya, stigma Anies membela agama tertentu tidaklah benar. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pecinta masa depan negeri, itulah wacana yang kekinian, yang berbeda dengan 1-2 bulan yang lalu. Apalagi kalau kita masih teringat ya bagaimana Koalisi Indonesia Bersatu hadir. Di situ bagaimana Partai Golkar, P3 PAN bersemangat untuk berkoalisi. Dan waktu itu sepertinya sudah hampir kata putus, tapi sampai hari ini tidak putus-putus. Bahkan pendaftaran ke KPU sebagai partai politik peserta pemilu pada waktu itu juga bersama-sama menunjukkan akan ada kebersamaan dalam mengusung capres. Nggak taunya itu semua berubah. Bahkan kalau kita lihat rekam jejaknya ya sebelum ngomong PAN. Sebelum ngomong PAN, Partai Golkar ada Golkar Anies Mania yang dideklarasikan di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga muncul di P3 di beberapa tempat, misalkan mendukung di Jawa Tengah mengusung Ganjar ya, kalau tidak salah, mungkin kalau salah diklarifikasi. Kalau di tempat lain P3 mendukung Mas Anies. Begitu juga PAN di Jawa Tengah mendukung Mas Ganjar, di Riau atau di mana di Sumatera begitu mengusung Mas Anies Baswedan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang disampaikan Bang Zulhas, itulah demokrasi di negeri ini. Meskipun kalau boleh kita mengklarifikasi, betulkah yang disampaikan Bang Zulhas? Maksudnya coba ini adalah disampaikan yang sebenarnya supaya kader-kader PAN di daerah itu tidak terintimidasi dengan tema Koalisi Indonesia Bersatu. Pecinta masa depan negeri, menurut analisis saya, mengapa ini terjadi? Pertama, karena sampai hari ini belum ada keputusan siapa calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu. Begitu juga calon wakil presidennya. Itu menjadi pintu pembuka untuk aspirasi di daerah didengarkan. Selama belum ada sebuah keputusan dari DPP, kata Bang Zulhas, maka diperbolehkan berbagai, maksudnya PAN di daerah itu kreatif. Yang tidak diperbolehkan adalah ikut deklarasi. Kalau mendukung itu boleh. Meskipun ini agak sumir ya. Boleh mendukung tetapi tidak ikut deklarasi. Ini kan sumir. Tapi ya biarlah. Intinya yang pertama ini adalah karena tidak ada, kalau belum ada keputusan siapa capresnya, maka PAN memperbolehkan untuk ya teman-teman PAN yang ada di daerah berkreasi. Kemudian yang kedua, mengapa sih sampai hari ini belum dideklarasikan? Ada apa dengan Pak Erlangga Hartarto? Apakah karena proses survei sampai hari ini tidak pernah menaikkan Pak Erlangga Hartarto? Atau memang 3 partai tersebut kelihatannya tidak setuju Pak Erlangga naik? Ataupun yang lain? Ini perlu segera dijawab.
Karena semakin dekat dalam proses pendaftaran ke KPU sebagai peserta pemilu, kalau tidak segera definitif, maka akan membahayakan terhadap koalisi yang sempat dibuat pertama kali. Kemudian yang ketiga, memang sempat ada isu sih, koalisi Indonesia Bersatu itu adalah produk dari Pak Lurah. Nah, ini benar atau tidak boleh diklarifikasi, dan itu akan diusung siapa yang akan diusung oleh Pak Lurah. Apakah iya atau tidak bisa diklarifikasi di sini. Namun sampai hari ini bahwa tarik menarik siapa sih yang akan mendukung, misalkan yang didukung secara definitif oleh Pak Lurah, itu sampai hari ini kan belum selesai. Sempat pernah menyampaikan pada saat ini yang paling tepat itu yang menjadi presiden adalah Pak Prabowo. Mengapa? Karena Pak Prabowo sudah beberapa kali nyalon, kemudian belum berhasil. Saatnya Pak Prabowo menjadi capres. Bukan capres saja, terpilih. Ingat kan pada waktu acara Perindo kemarin? Itu pernyataan yang tidak main-main, meskipun sebetulnya mungkin awalnya guyon ya Pak Jokowi. Tapi itu dimaknai mendalam oleh baik netizen ataupun spesial pendukung Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, juga pernah menyampaikan pada saat yang berbeda pada relawan. Si rambut putih, si muka keriput. Wah, ini juga mengindikasikan kepada yang lain. Tapi juga pada waktu awal sebelum Mas Anies itu selesai sebagai gubernur DKI, juga sempat memberikan warning lampu hijau meskipun tidak sedetil kepada Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Minimal Pak Presiden memberi kode-kode hal itu dan terjemahan sangat beragam. Sehingga siapa yang mau diusung oleh koalisi Indonesia Bersatu, sampai hari ini Golkar, P3, PAN belum ada sebuah kepastian. Begitu juga wacana yang Pak Lurah akan menampilkan juga belum ada sebuah kepastian. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Terus bagaimana nasib koalisi Indonesia Bersatu kalau begitu? Karena kalau di seberang sana koalisi antara Partai Gerindra sama PKB juga mendekati yang tidak baik, berbeda sebagaimana pada waktu pendaftaran di KPU dahulu. Yang mendaftar pun antara Gerindra sama PKB memberikan ini kelihatannya serius, tapi nggak tahunya kok kelihatannya kemarin dalam 2 minggu terakhir berbeda. Dan kita juga melihat yang berbeda lagi, kritik dari para pengamat bahwa ini serius enggak sih Nasdem, PKS sama Partai Demokrat. Meskipun kalau saya melihatnya kelihatannya yaitu menanggung momentum, tapi kemarin memang belum selesai. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga menurut saya apa yang disampaikan Bang Zulhas untuk para kader PAN itu menandakan bahwa ada sebuah problem dalam koalisi Indonesia Bersatu dan memberikan kesempatan untuk menyiapkan 2024 para kader PAN relatif bebas supaya mereka bisa berkomunikasi dengan rakyat secara langsung yang tidak digantung oleh semacam komitmen sebuah koalisi yang ada di pusat. Begitu juga ini yang terjadi di P3. Kalau di Golkar sih agak berbeda, meskipun sempat ada yang mendukung Anies Baswedan sebagian, tetapi berbeda dengan tradisi di P3 dan PAN untuk Partai Golkar. Pecinta masa depan negeri, itulah dinamika yang terjadi di negeri ini. Kita ikuti saja yang terjadi, bahwa selama janur kuning melengkung, sebelum melengkung di pendaftaran KPU, semua bisa terjadi.
koalisi Indonesia Bersatu yang dideklarasikan pertama kali belum tentu selesai. Tapi sebaliknya, bisa saja kalau memang ada sebuah keputusan yang fight, maka akan mengusung sebagaimana keputusan bersama, meskipun sampai hari ini menunggu sebuah keputusan. Ada sebuah kesempatan kepada Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar Pranowo untuk menari-nari di atas itu semuanya. Pak Prabowo pun juga. Endingnya, siapa yang mampu meyakinkan kepada rakyat, itu yang akan mendapatkan amanah dari partai politik untuk maju. Apakah kalian setuju atau tidak? Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.